Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Elizabeth Wijayarokus dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang amortisasi utang dan dana pelunasan. Amortisasi utang dan dana pelunasan matematika keuangan. Langsung saja kita ke materinya. Amortisasi utang adalah pelunasan utang baik dengan jumlah yang sama atau tidak, dan dengan menggunakan interval cicilan yang sama ataupun berbeda. Angsuran yang terdapat di dalam amortisasi utang ini sudah termasuk mengangsur pokok sekaligus bunganya. Rumusnya P sama dengan PV per 1 kurang buka kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat min N per I. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Seorang eksekutif muda pada tanggal 1 April 2001 memutuskan untuk membeli sebuah rumah seharga 400.000 dengan membayar uang muka 100 juta. Membeli sebuah rumah seharga 400 juta dengan membayar uang muka 100 juta. Dan sisanya dengan kredit kepemilikan rumah atau KPR sebuah bank dengan bunga 18% PA. Dan angsuran sebesar 7.618.28.023 rupiah selama 60 bulan. Jika pada 1 April 2004 eksekutif ini ingin melunasi kreditnya, berapa jumlah yang harus dia bayar? Jadi yang ditanyakan, eksekutif ini harus membayar berapa untuk melunasi kredit rumahnya tersebut. Penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan nilai sekarang dari anuitas biasa dengan angsuran sebesar 7.618.28.023 sebanyak 24 periode dengan I sama dengan 1,5% per bulannya. Tinggal masukkan ke rumusnya. PV sama dengan 1 kurang 1 tambah I-nya 1,5% sama dengan 0,015 tutup kurung pangkat min N. Min N-nya itu 24 karena terdapat sebanyak 24 periode. Jadi N-nya itu periode, jadi 24. Per 0,015 kali AA-nya ini angsurannya. Jadi 7.618.28.023. Dijumlahkan mendapatkan hasil 152.599.193,5. Saldo ini KPR per 1 April 2004. Jadi eksekutif muda tersebut harus membayar 152.599.193,5 untuk pelunasan kredit rumahnya tersebut. Jadi di sini sudah jelas. Langsung saja kita ke materi berikutnya. Ini tabelnya, bisa mencari menggunakan tabel, tapi lebih mudah menggunakan rumus yang tadi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Amortisasi utang untuk anuitas di muka. Penyusunan skedul amortisasi utang untuk anuitas di muka pada dasarnya sama dengan anuitas biasa kecuali untuk periode pertama. Contohnya, sebuah notebook dijual dengan harga tunai 15 juta atau dengan 5 kali angsuran bulanan mulai hari transaksi dengan menggunakan J12 sama dengan 30%. Buatlah skedul amortisasi utang secara lengkap. Diketahui PV sama dengan 15 juta, N sama dengan 5, I sama dengan 2,5%, sama dengan 0,025. Langsung saja masukkan ke rumusnya. A sama dengan PV per A kecil, N-nya 5, I-nya 2,5%. PV-nya ini 15 juta ya. Masukkan ke sini, ini 15 juta. Jadi mendapatkan hasil 3.149.954.064 rupiah.
Ini hasilnya ya. Lanjut ke materi. Ini tabelnya. Tabelnya kurang lebih seperti ini. Lanjut ke materi berikutnya. Dana pelunasan. Dana pelunasan merupakan pengumpulan dana secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama untuk memperoleh sejumlah uang yang cukup besar pada periode tertentu. Jadi ini pengumpulan dana yang terencana. Masuk ke contohnya. PT Protaniaga mengelola sebuah gedung apartemen dengan 150 kamar. Manajemen perusahaan memperkirakan adanya kebutuhan untuk melakukan pengecatan ulang gedung bagian luar dan lorong serta penggantian semua karpet yang ada 5 tahun lagi. Biaya semua kegiatan itu sekitar 2 miliar. Jika manajemen PT Protaniaga memutuskan untuk membentuk dana pelunasan untuk tujuan ini, berapa besar setoran bulanan selama 5 tahun jika bisa memperoleh bunga 6% PA. Penyelesaiannya diketahui FV sama dengan 2 miliar, N sama dengan 5 kali 12 sama dengan 60 periode, jadi periodenya 60. I sama dengan 6% per 12 sama dengan 0,5% sama dengan 0,005. Langsung saja masukkan ke rumusnya. A sama dengan FV-nya itu 2 miliar per 1 tambah I-nya 0,005 tutup kurung pangkat N-nya itu 60 karena periodenya terdapat 60 periode. Per 0, kurang 1 per 0,05 mendapatkan hasil 28.665.603 rupiah. Metode dana pelunasan untuk pelunasan utang. Pengumpulan dana dengan tujuan pelunasan utang. Jadi ini metode untuk pengumpulan dana dengan sebuah tujuan untuk pelunasan utang. Contohnya, sebuah pinjaman sebesar 500 juta akan jatuh tempo 4 tahun lagi dan harus dibayarkan dengan metode dana pelunasan. Jika pinjaman itu berbunga sederhana atau simple interest, 9% PA dibayarkan setiap 6 bulan dan pembayaran dana pelunasan dapat memperoleh bunga 8% PA. Dihitung triwulan, hitunglah A. Jumlah pembayaran tahunan, B. Jumlah dana pelunasan setelah 2 tahun, C. Nilai buku pinjaman setelah 2 tahun. Penyelesaiannya anuitas untuk dana pelunasan. A sama dengan 500 juta per 1 tambah 0,02 pangkat 16 kurang 1 per 0,02. Ini rumus yang tadi ya. Jadi hasilnya mendapatkan 26.825.062.094. Jumlah untuk dana pelunasan dalam 1 tahun dikali 4. Jumlah yang kita dapat barusan itu dikali 4. Jadi hasilnya itu 107.300.251,8. Jumlah untuk pembayaran bunga dalam 1 tahun itu 2 kali 9% per 2 kali 500 juta mendapatkan hasil 4 juta dalam 1 tahun tadi ditambah dengan pembayaran bunga dalam 1 tahun juga. Jadi hasilnya 152.300.251,8 rupiah. Yang B, FV sama dengan 1 tambah 0,02 pangkat 8 kurang 1 per 0,02 kali 26.825.62,94. Jadi hasilnya mendapatkan 230.238.685 rupiah.
Nilai buku pinjaman C. Nilai pokok utang dikurang dengan jumlah dana pelunasan. Jadi 500 juta dikurang 230 juta 238.685.000 rupiah mendapatkan hasil 269.761.315 rupiah. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.